Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Samuel pasal yang ke-23. Sesungguhnya 1 Samuel pasal yang ke-23 ini mau sama-sama mengajak setiap kita untuk memahami bahwa ada Allah yang melindungi kamu, melindungi saya, melindungi kita. Ada Allah yang melindungi kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari pada hari ini kita mau membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, lalu ayat yang ke-28 kita juga akan membacanya. Mari teman-teman kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat yang ke-28 kita sama-sama akan baca. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Nah teman-teman, apa yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23, sesungguhnya ini adalah satu lanjutan. Bagaimana ketika Saul mengejar-ngejar Daud, terus kemarin hari Sabtu kita belajar bagaimana Daud bersembunyi di Gua Adulam, namun Tuhan luputkan. Nah teman-teman, habis itu Daud pergi ke satu tempat yang bernama Kehila. Nah di Kehila ini kemudian dia banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah Saul akan mengejar saya? Lalu Tuhan menjawab, betul, Saul akan mengejar kamu. Lalu kemudian Daud pergi lagi dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Dia pergi ke padang gurun Zif. Nah teman-teman, menarik sekali di dalam ayat yang ke-15 di situ dicatat dengan jelas, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawa Daud. Nah teman-teman, mungkin sama seperti Daud, kita pun sering merasa takut ketika ada yang mengancam kita. Kita takut dengan kondisi Jakarta yang sekarang sedang berada zona merah. Kita takut bagaimana virus COVID bertebaran di mana-mana. Kita takut mungkin nyawa kita hilang karena COVID ini. Tapi teman-teman, di dalam ayat yang ke-16 di sini dikatakan Daud bertemu dengan Yonatan. Lalu Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Teman-teman, mungkin kita memerlukan partner rohani. Kita memerlukan saudara rohani supaya kita bisa cerita ketakutan kita. Dan tetapi bukan hanya sekedar cerita teman-teman, kita bisa menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan dengan bantuan saudara-saudara rohani yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kau nggak tahu apa ketakutanmu, tapi yang jelas kita semua punya ketakutan kita masing-masing. Tetapi ketika kita punya ketakutan masing-masing, jangan lupa kita harus punya saudara-saudara rohani yang akan mendorong kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena terkadang pikiran dan iman kita ini seringkali nggak sinkron. Sesungguhnya kita tahu bahwa ada Allah yang melindungi kita. Sesungguhnya kita tahu bahwa perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang paling sempurna yang ada di dunia ini, bahkan dibandingkan banyak bodyguard sekalipun. Tetapi teman-teman, terkadang badai yang kita hadapi membuat iman kita jadi ciut, bukan? Teman-teman, itulah sebabnya ketika Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan pun di situ dapat dengan leluasa bekerja di dalam hidup Daud. Kita dapat melihat bagaimana di ayat ke-28 Saul berhenti mengejar Daud. Ancaman itu berhenti kepada Daud. Dan ketika Tuhan melindungi kita, teman-teman, tentu ancaman-ancaman itu seakan-akan tidak lagi berarti.
Tetapi bukan berarti bahwa kita tahu Allah melindungi kita, kemudian kita jadi tidak menjaga diri kita. Tentu saja tidak. Allah melindungi kita, tetapi kita juga perlu mengerjakan tanggung jawab kita di dalam hikmat Tuhan. Teman-teman, mari kita menjaga diri kita masing-masing. Karena Tuhan mengerjakan bagiannya, kita pun mengerjakan bagian kita. Ayo teman-teman melakukan prokes. Ayo teman-teman kita melakukan 5M. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu, teman-teman. Ayo teman-teman berhenti berusaha jalan-jalan, bertemu dengan teman. Stay at home for the moment. Teman-teman, ayo kita sama-sama belajar melihat bahwa Allah mau melindungi kita. Allah mampu melindungi kita. Tetapi kita juga harus mengerjakan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu dia satu tuh kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menyadari bahwa di tengah-tengah perlindungan Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita dalam melindungi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri satu tuh kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kesempatan yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini untuk dapat bersatu teduh. Ya Bapa, kiranya melalui satu teduh pada hari ini kita dapat sadar bahwa di tengah-tengah perlindungan-Mu, kami juga harus melakukan bagian kami dalam melindungi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kiranya di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah pandemi ini ya Bapa, perlindungan-Mu terus ada dan menyertai kami semua. Menyertai kami, menyertai Tuhan kami, menyertai keluarga kami dan semua orang yang membutuhkan perlindungan-Mu. Ya Bapak, kiranya mereka yang sehat dapat tetap menyadari dan menjaga kesehatan mereka, dan kiranya mereka yang sakit Engkau rawat dan Engkau sembuhkan. Ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi kami selalu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, teman-teman, sebelum kalian tutup video hari ini, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, besok kita bakal ada satu lagi di channel ini. Teman-teman jangan lupa ikutan ya, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Yang kedua, kalau kalian punya pertanyaan atau pergumulan gitu, boleh banget nih langsung aja DM Instagram Youth GKI Kanaan, karena di situ pertanyaan kalian bakal dijawab. Dan juga dengerin podcastnya Youth GKI Kanaan ya teman-teman. Yang ketiga, kalian tahu kan di setiap hari Sabtu itu kita punya Zoom Fellowship jam 7 malam. Buat kalian yang mau ikutan, pantengin aja ya grup WA dan grup lain kalian, karena di situ link untuk join Zoom-nya bakal dibagiin. Nah, sekian pengumuman dari aku. Selamat melanjutkan hari kalian teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Kenapa ya? Kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu dibandingkan hidup orang lain, kayaknya lebih enak. Sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait, bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.